Perkenalkan, saya Sasya Arum Cahyaningati dengan NIM 2500721 6193839, Pendidikan Geografi Offering B 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 poin. Yang pertama adalah pendekatan geografi. Pendekatan geografi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan berfokus pada di mana suatu fenomena itu terjadi, atau ciri khas suatu fenomena yang terjadi pada wilayah dan tidak terjadi pada wilayah lainnya. Sebagai contoh, kepadatan penduduk di area Jakarta berbeda dengan kepadatan penduduk di area Kalimantan Pegunungan. Yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan, yaitu pendekatan ekologis. Pendekatan ini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Seperti contohnya, manusia menebang pohon di Sumatera, kemudian terjadi banjir besar. Lalu yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah adalah gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan untuk mengidentifikasi ciri khas unik pada suatu fenomena yang terjadi pada wilayah tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 10 konsep dasar geografi. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi adalah titik tempat di mana suatu fenomena terjadi. Lokasi bisa relatif dan juga absolut. Lokasi absolut itu seperti titik koordinat pasti di mana suatu fenomena atau wilayah itu berada. Lalu, lokasi relatif itu bisa seperti ini. Di dekat bandara A, di dekat stasiun B, atau di dekat pelabuhan C, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah jarak. Ketika lokasi hanya satu tempat, jarak dua tempat. Jarak adalah satuan yang menghubungkan antara lokasi A dan lokasi B. Jarak ada dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak pasti, seperti dalam satuan kilometer, meter, atau satuan-satuan lainnya. Jarak relatif adalah perkiraan waktu tempuh yang dapat ditempuh untuk dari wilayah A menuju wilayah B. Seperti contohnya adalah untuk menempuh jarak dari wilayah A ke wilayah B menggunakan motor, estimasi waktunya 2 jam, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan ini merupakan aksesibilitas, bagaimana suatu wilayah dapat dijangkau. Seperti contohnya, apakah jalan menuju suatu wilayah memadai untuk dilewati mobil, untuk dilewati motor, atau untuk dilewati kendaraan-kendaraan besar, seperti itu. Yang keempat adalah pola. Pola menggambarkan suatu persebaran penduduk di suatu wilayah. Apakah pola persebaran penduduknya mengalir, mengelompok, atau menyebar? Yang kelima adalah morfologi. Morfologi adalah kondisi alami alam yang memiliki ciri khas tertentu, seperti memiliki tebing batuan, tambang emas seperti di Papua, dan juga tambang belerang, seperti itu. Yang keenam adalah nilai guna. Nilai guna adalah prinsip untuk memaksimalkan potensi yang berada pada wilayah tersebut. Misalnya, Banyuwangi yang dekat dengan pelabuhan dapat menjadi jembatan ekonomi yang bagus. Yang ketujuh adalah aglomerasi. Aglomerasi adalah di mana tempat terjadinya interaksi, aktivitas ekonomi, aktivitas industri pada suatu tempat untuk menghemat biaya, untuk menghemat waktu, dan juga untuk mempermudah kepentingan. Sebagai contoh adalah pasar. Banyak orang melakukan aktivitas ekonomi, interaksi, bahkan aktivitas industri di sana. Karena banyak kepentingan yang berada dalam satu tempat, mereka dapat saling menguntungkan, mereka dapat saling menghemat biaya satu sama lain.
Selanjutnya pada konsep ke-8 yaitu interdependensi. Interdependensi adalah ketergantungan antar wilayah. Misal, wilayah A adalah produsen padi, lalu wilayah B adalah produsen bawang. Mereka akan saling membutuhkan untuk menukar barang mentah, menukar jasa, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi suplai dan demand pada wilayah masing-masing. Selanjutnya yang ke-9 adalah diferensiasi area. Diferensiasi area adalah kondisi fisik alam dari wilayah A yang berbeda dengan wilayah B. Contohnya, kondisi pada wilayah pegunungan berbeda dengan kondisi pada wilayah pesisir pantai. Di pegunungan cenderung cuacanya lebih dingin, hawanya lebih dingin, lebih sering hujan, tetapi sebaliknya di pesisir pantai lebih panas dan lebih jarang terjadi hujan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah keruangan. Konsep keruangan ini adalah penggabungan dari konsep nomor 1 hingga nomor 9, seperti lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, nilai guna, aglomerasi, yang semuanya dijadikan satu untuk menjadikan suatu wilayah itu memiliki karakteristik tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 4 prinsip geografi. Biasanya 4 prinsip geografi ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu fenomena yang terjadi pada suatu wilayah. 4 prinsip geografi terdiri atas distribusi, interrelasi, deskripsi, dan juga korologi. Kita akan bahas satu persatu, tetapi untuk memudahkan pembahasan, saya akan menggunakan satu contoh fenomena yaitu kemacetan di Suhat. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu poin distribusi. Pada poin distribusi ini menjelaskan apakah fenomena itu tersebar merata atau tidak. Jadi misalnya pada poin 1 itu, kemacetan Suhat ini terjadi di seluruh sepanjang jalan Suhat atau hanya di beberapa titik saja. Masuk pada poin yang kedua, yaitu interrelasi. Interrelasi adalah suatu hal yang membahas tentang sebab akibat apa yang menjadikan fenomena itu terjadi. Sebagai contoh, kita akan membahas apa yang menyebabkan Suhat mengalami kemacetan panjang, yaitu antara lain bertambahnya mahasiswa di setiap tahun, lalu banyaknya mahasiswa memiliki kendaraan bermotor pribadi. Lalu masuk pada poin yang ketiga, yaitu deskripsi. Pada poin ini, suatu fenomena atau kejadian dijelaskan secara mendetail. Kapan, berapa lama waktunya, apa penyebabnya, apa penyebab utamanya, apa penyebab pendukungnya, lalu bagaimana solusinya, seperti itu. Pada poin yang terakhir, yaitu korologi. Korologi adalah prinsip gabungan dari 3 prinsip yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bagaimana kita melihat suatu fenomena menjadi satu kesatuan wilayah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang paradigma geografi. Paradigma geografi terbagi menjadi 3, yaitu paradigma eksplorasi, paradigma environmental, dan paradigma kontemporer. Yang pertama adalah paradigma eksplorasi. Paradigma eksplorasi adalah di mana baru ditemukannya suatu pulau baru yang perlu untuk dikaji, lalu digambarkan pada peta sederhana. Lalu yang kedua adalah paradigma environmental. Paradigma environmental adalah kelanjutan dari paradigma eksplorasi, yaitu analisis antara sebab akibat apa yang bisa menyebabkan pulau baru itu muncul, menekankan kepada hubungan manusia dengan alam. Lalu yang ketiga yaitu paradigma kontemporer atau paradigma modern. Hal ini sudah menggunakan teknologi terbarukan seperti sistem informasi geografi dan alat-alat lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek material geografi. Objek material geografi adalah objek fisik seperti litosfer, yaitu batuan, tanah, dan lapisan-lapisan bumi. Yang kedua adalah hidrosfer, seluruh air yang berada di permukaan bumi dan seisinya dan menjadi siklus air. Yang ketiga adalah antroposfer. Antroposfer adalah lapisan udara yang berada di bumi hingga langit-langit atasnya. Yang terakhir adalah antroposfer. Antroposfer adalah kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Terdiri atas lapisan budaya, masyarakat yang kompleks, latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya ada objek formal geografi.
Objek formal geografi adalah cara pandang untuk menganalisis atau menganalisa suatu fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Objek formal geografi dibagi menjadi 3, yaitu keruangan, kelingkungan, dan juga kewilayahan. Contoh objek formal geografi adalah menganalisis 5W1H untuk suatu fenomena. Contoh fenomena yang dapat dianalisis yaitu terjadinya kemacetan di Suhat, lalu banjir di Sumatera.